Selamat hari Minggu saudara-saudari semua. Selamat bertemu kembali hari ini 10 Mei 2020. Puji Tuhan kita diberikan hari yang baru hari ini. Saya akan melanjutkan dari 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Ajar kami mengucap syukur, penuhi kami, anak-anak-Mu dengan roh kudus-Mu, berkuasalah, berkaryalah, sempurnakanlah kehidupan kami Bapa. Ampuni dosa-dosa kami, berikan berkat-Mu melalui pembacaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan membaca dari 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang 11. Demikian bunyinya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Dari apa yang sudah saya baca dari 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ke-19, kita sudah membaca tentang adanya guru-guru palsu, tentang peringatan melalui peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, dikatakan di dalam dunia purba,
tentang peristiwa Nuh dan peristiwa Lot, di mana Allah menghukum mereka, membinasakan mereka yang hidup di dalam kuasa dosa. Dosa akan mendapat balasannya yang setimpal, saudara ya. Karena dosa itulah yang menjadi musuh besar manusia, yang mana manusia juga telah tertipu olehnya. Kembali saya akan mengajak saudara sebentar menyimak dari pasal 2, ayat yang pertama yang berbunyi, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Apa saudara ketika saudara membaca ayat ini yang ada di benak saudara yang saudara dapatkan? Di zaman dulu pun, di masa kehidupan yang dicatat di dalam perjanjian lama, sudah ada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu sudah ada sejak dulu, dan mereka juga tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Demikian juga di antara orang Kristen akan ada guru-guru palsu. Jadi kalau ada guru-guru palsu, jangan heran. Jangan heran. Karena kepalsuan sudah terjadi sejak semula. Manusia telah percaya, terperangkap oleh kepalsuan iblis. Manusia telah jatuh ke dalam dosa karena terperangkap oleh kepalsuan iblis. Jadi kalau sejak itu sampai sekarang masih terus ada yang palsu, janganlah heran. Termasuk kalau ada guru-guru palsu di tengah-tengah kekristenan, ya. Hamba-hamba Tuhan palsu di tengah-tengah kekristenan. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Guru-guru palsu ini akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Ya, kalau Anda ketemu di pertama kali atau mereka datang pertama kali, tidak akan langsung menunjukkan kesesatannya. Itu sudah biasa kan, taktik ya. Taktik yang sederhana. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, saudara, bahaya ya. Yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa, sehingga pada akhirnya mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Tetapi jangan kira guru-guru palsu ini tidak akan dihukum. Mereka akan binasa. Alkitab di Perjanjian Baru sudah memperingatkan saya dan saudara, sudah memperingatkan kita orang Kristen, jikalau di antara kita akan ada guru-guru palsu, ya, hamba-hamba Tuhan palsu, nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, bahkan Injil palsu. Itu semua ada, sudah dicatat di dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi bagaimana saudara, bagi saya dan saudara untuk mengerti hamba Tuhan yang palsu dan yang asli itu gimana membedakannya? Paling aman adalah kenalilah yang asli. Kalau Anda tahu yang asli, Anda akan mudah mendeteksi yang palsu. Kalau Anda ingin tahu uang yang asli dan yang palsu, bedanya supaya Anda tidak tertipu, ya pelajarilah sedetail mungkin. Kenalilah ciri-ciri uang palsu sesempurna mungkin, dan ketika Anda menerima uang asli, maksud saya ya, pelajarilah uang asli sedetail mungkin, kenalilah uang asli sesempurna mungkin, sehingga kalau Anda ketemu uang palsu, Anda akan dengan mudah bisa mendeteksi. Itulah saudara, makanya agar saya dan saudara juga tidak segan-segan, tidak jemu-jemu
untuk membaca Alkitab, mempelajari Alkitab secara keseluruhan. Jikalau ada hamba Tuhan yang mengaku saya mendapat suara dari Tuhan dan sebagainya, tetapi ternyata yang diberitakan tidak sesuai dengan Alkitab, Anda bisa mendeteksi secara mudah, secara cepat, bahkan Anda bisa menolong untuk saudara seiman yang lain diperingatkan. Hati-hati, hati-hati. Jadi, agar saudara tidak tertipu oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, Kristus-Kristus palsu, hamba Tuhan palsu, bahkan Injil palsu. Kenalilah Injil ini. Injil palsu. Kalau Anda ketemu saksi Yehova, Anda akan bisa mendeteksi. Kalau pertama kali mungkin mereka akan memperkenalkan diri dengan, oh saya sama dengan Anda dan sebagainya. Tetapi kalau nanti sudah lama kalau Anda tahu apa itu isi Alkitab Anda akan tahu kalau Injil mereka juga Injil palsu. Tidak sama dengan apa yang ada di kitab suci. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Di ayat yang kedua, banyak orang saudara yang akan mengikuti cara hidup guru-guru palsu ini, hamba-hamba Tuhan ini. Dan salah satu ciri-cirinya adalah dikuasai oleh hawa nafsu. Dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka itu, jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran akan dihujat. Dengan munculnya hamba-hamba Tuhan palsu ini, kekristenan akan dihujat. Dengan cara praktek mereka, kehidupan mereka, nama Yesus akan dihujat. Kelompok ini tidak akan menjadi kesaksian yang baik bagi kebenaran. Bagi kebenaran. Banyak dikatakan, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Mereka akan mengalami kesuksesan. Guru-guru palsu, hamba-hamba Tuhan ini akan mengalami kesuksesan. Kalau Anda baca di Alkitab, di Perjanjian Baru, hamba-hamba Tuhan ini juga memiliki kesaktian loh saudara ya. Kesaktian, justru kesaktian mereka itu luar biasa. Justru luar biasa. Saya akan baca di Matius 8 ya. Matius 8 ayat 21, mulai 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya. Jadi guru-guru palsu ini, mereka hebat. Mereka akan bernubuat demi nama Tuhan. Ya. Mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan. Bukankah itu sakti saudara? Ya. Hebat saudara. Yang palsu itu hebat dan sakti. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Yang palsu bisa mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Sakti, saudara. Dan banyak orang Kristen akan tertipu karena hal-hal yang luar biasa tersebut. Wah, mereka menganggap ini luar biasa, pasti benar. Pasti benar. Sakti sekali ini ya. Bisa mengadakan mujizat, bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang mati, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Hati-hati, karena Alkitab sudah memperingatkan, ya, sudah memperingatkan. Di Matius 24 di situ juga dikatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, saudara, yang dahsyat, dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hati-hati. Saya tidak menakut-nakuti Anda. Saya tidak membuat Anda menjadi pesimis, tetapi seperti Alkitab katakan, waspadalah ya. Di Matius 8 ayat 15, Tuhan Yesus sendiri memperingatkan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba,
tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala yang buas. Apa yang ditulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 13 sampai dengan 15 saya akan baca, saudara. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kalau Anda ketemu hamba-hamba Tuhan palsu yang memiliki kedahsyatan, yang memiliki kehebatan, dikatakan jangan heran. Jangan heran, karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, ya. Itu hal yang biasa. Kalau pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, ya. Kalau pelayan-pelayan setan, pelayan-pelayan iblis itu menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, jangan heran. Itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Kalau tidak menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenarannya, mereka tidak bisa menipu dan mencari mangsa di antara orang Kristen. Mereka akan diketahui langsung dan akan ditinggalkan. Tetapi mereka punya otak yang lihai, tapi licik, saudara. Itu yang harus kita perhatikan, ya. Sehingga nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, ya, pastor palsu dan sebagainya, jangan kira mereka tidak sakti. Justru mereka ini akan memiliki kesaktian yang luar biasa dan akan mendapat keberhasilan sementara. Bukan gereja yang besar itu selalu benar. Mudah-mudahan, saudara, banyak gereja yang besar tetapi benar mengajarkan kebenaran. Tidak ada salahnya, tetapi kebesaran suatu gereja bukan jaminan akan kebenaran. Demikian yang kecil juga, jangan bilang, oh saya kecil pasti benar. Tidak juga, saudara. Biarlah Anda mengukur kebenaran itu sendiri dari Alkitab, ya. Ukur kebenaran hamba Tuhan, ukur kebenaran gereja dengan mengenali kitab suci, ya. Lebih-lebih kalau ada nanti pendeta atau pastor atau hamba Tuhan berkata, saya adalah Tuhan, ya, itu sudah sangat parah, saudara, sangat parah. Di ayat ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Guru-guru palsu ini serakah, ya. Karena dibalik apa yang saudara lihat itu kan, ya, dibalik dari apa yang saudara lihat itu, wah, kata-katanya manis, lembut, ya, dan tidak pernah nyinggung dosa, tidak pernah berbicara dari Alkitab tentang hukuman Allah. Wah, seneng kan, saudara, ya? Kalau Anda mendengar khotbah yang tidak pernah berbicara tentang dosa dan hukuman Allah. Melegakan hati saudara, betul tidak? Apalagi saudara yang suka berkecimpung di dalam dosa. Wah, ini cocok buat saya, betul tidak, saudara? Ya. Dibalik keindahan penampilan mereka, dibalik pujian orang akan wah ini luar biasa, ada keserakahan. Dan di situ sebetulnya nabi-nabi palsu ini akan mencari keuntungannya, ya, bagi diri mereka sendiri. Dengan apa dikatakan di sini? Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Mereka punya drama yang luar biasa, saudara, ya. Drama khotbah mereka luar biasa, akan memikat banyak orang yang tidak mengenal Alkitab. Itu, saudara. Makanya kenalilah kitab suci. Jangan sampai Anda tertipu. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Mereka ini akan dengan pasti dihukum. Meskipun mereka tidak akan pernah berbicara tentang dosa dan penghukuman Allah, tetapi mereka sendiri ini akan dihukum oleh Allah. Akan dihukum oleh Allah. Di dalam Wahyu 20 ayat ke-9,
Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Matius 25 ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Penghukuman itu sebetulnya disediakan untuk malaikat-malaikat yang telah memberontak, yaitu iblis-iblis dan pengikutnya, tetapi juga mereka, manusia yang mengikuti iblis, akan dibuang, akan dihukum ke situ juga, saudara. Di ayat keempat, kita dibawa ke dalam peristiwa yang sudah berlalu, ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Jadi Allah sendiri tidak menyayangkan malaikatnya yang berbuat dosa, saudara. Malaikatnya yang berbuat dosa, yang memberontak, itulah iblis, akan dihukum. Akan dihukum, saudara. Di ayat kelima, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, Allah tidak menyayangkan dunia purba yang terisi dengan dosa, ya, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang fasik, atas dunia orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, atas dunia orang-orang yang hidup di dalam dosa. Dan di ayat ke-6, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora itu sudah dibinasakan Allah. Karena kalau saudara baca, karena dosanya, ya. Sodom dan Gomora sudah dibinasakan Allah dengan api. Dan demikian dimusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan. Itu dijadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik, untuk mereka yang hidup tidak takut akan Tuhan, untuk mereka yang hidup di dalam dosa di masa-masa kemudian. Biarlah itu menjadi peringatan bagi saya dan bagi saudara juga. Jikalau dosa itu akan dihukum. Dosa itu akan dihukum, saudara. Tetapi kembali, hamba-hamba Tuhan yang palsu ini mungkin tidak akan pernah berkhotbah tentang ini, ya, tentang dosa dan penghukuman. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Tuhan tahu menyelamatkan Anda, orang yang hidup di dalam kebenaran Allah. Sehingga ada 2 kepastian. Bagi mereka yang hidup di dalam dosa, kepastiannya dihukum. Bagi Anda yang hidup di dalam kebenaran Allah dan bertahan di dalam kebenaran Allah, meskipun Anda harus menderita karena cara hidup manusia yang berdosa di sekeliling Anda, Tuhan tahu menyelamatkan Anda. Tuhan tahu membebaskan Anda. Kita sudah diberikan contoh melalui Lot, ya, Allah yang menghanguskan Sodom dan Gomora. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Di masa karantina seperti ini, sebagian orang merasa lebih aman karena tidak melihat dosa yang bergentayangan di mana-mana, saudara, ya. Dunia di mana saya dan saudara itu berada diisi oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Dan kembali, jangan heran kalau dunia ini akan dihukum dan dibinasakan oleh Allah karena dosa manusia. Tetapi kalau Anda bertahan di dalam kebenaran dan harus menderita karena kebenaran, Tuhan tahu bagaimana Tuhan akan melepaskan Anda, ya. Sehingga kembali ada jaminan bagi mereka yang berdosa akan dihukum,
Bagi Anda yang sudah dibenarkan Allah dan tinggal di dalam kebenaran Allah akan dilepaskan dari malapetaka. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang takut akan Tuhan dari pencobaan. Jadilah orang yang takut akan Tuhan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jangan kira neraka itu tempat yang enak, saudara. Akan tersiksa. Mungkin ada yang berkata, nanti saya akan berpesta pora bersama para bintang film. Dengan para orang yang terkenal, yang saya tidak bisa temu di dunia ini, di neraka saya akan berpesta pora bersama mereka. Tidak akan terjadi. Karena semuanya akan disiksa di dalam neraka itu, saudara. Ya. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan Allah. Sehingga nabi-nabi palsu ini kembali. Karena mereka menyamar, mengatakan saya adalah orang Kristen juga. Kebenaran dihujat. Kekristenan menjadi jelek, saudara. Kekristenan menjadi jelek, tidak menjadi kesaksian baik karena kepalsuan mereka. Mereka bukan Kristen asli. Mereka menghujat Allah. Bahkan hujatannya itu lebih parah. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada orang-orang tersebut, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukum atas mereka di hadapan Allah. Sehingga kembali biarlah kalau saudara sudah membaca di bagian Alkitab ini, berhati-hatilah ya. Jangan termakan sensasi oleh hamba Tuhan yang luar biasa, oleh gereja yang besar. Tetapi biarlah gereja juga boleh menjadi gereja yang bertumbuh dan besar karena kebenaran, saudara. Ya. Karena Alkitab juga berkata, banyak jiwa-jiwa yang siap untuk dituai. Banyak jiwa-jiwa yang siap untuk dituai, saudara. Hati-hatilah, biarlah Anda dibekali oleh firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan tetap setia di dalam kebenaran yang sudah dianugerahkan kepada Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.